Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melda Maulidina Syasuti dengan NIM 2303226015557 ingin mempresentasikan mengenai metode penelitian. Selanjutnya, apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Disebut ilmiah karena memenuhi ciri rasional atau masuk akal, empiris atau dapat diamati, dan sistematis mengikuti langkah logis. Data yang diperoleh berupa data empiris yang harus valid, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya pada objek penelitian. Validitas data penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan bermanfaat. Selanjutnya ada reliabilitas dan objektivitas. Reliabilitas adalah derajat konsistensi data dalam waktu tertentu. Jika data diulang, hasilnya tetap sama. Contohnya, jumlah karyawan yang berdemo tetap dilaporkan sama pada hari berbeda. Lalu untuk objektivitas sendiri, kesepakatan antar banyak orang mengenai suatu data. Data objektif bukan berasal dari pendapat pribadi, melainkan diakui bersama. Lalu hubungan dengan validitas, yaitu data valid pasti reliable dan objektif. Yang kedua, data reliable atau objektif belum tentu valid jika tidak sesuai kenyataan. Contohnya, data konsisten tapi hasil bohong. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri yaitu yang pertama, penemuan. Penemuan sendiri adalah menghasilkan pengetahuan atau data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Untuk yang kedua yaitu pembuktian. Pembuktian sendiri itu menguji kebenaran pengetahuan atau informasi tertentu. Dan untuk yang ketiga, pengembangan, yaitu memperdalam, memperluas, atau memodifikasi teori atau pengetahuan yang sudah ada. Gitu. Lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian sendiri yang pertama yaitu memahami. Memahami, menjelaskan, dan memperjelas suatu masalah agar lebih dipahami. Yang kedua yaitu memecahkan, memberikan solusi atau cara untuk mengatasi suatu masalah. Lalu yang ketiga mengantisipasi, mencegah masalah agar tidak terjadi di masa depan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Berdasarkan tujuan, ada 3 jenis penelitian, yaitu penelitian dasar, basic research, yang kedua penelitian terapan, applied research, dan penelitian dan pengembangan, research and development, R&D. Yang pertama yaitu bertujuan mengembangkan teori dan menghasilkan pengetahuan baru tanpa memperhatikan kegunaan praktis. Umumnya dilakukan di laboratorium dengan kondisi terkontrol. Untuk penelitian terapan atau applied research bertujuan menerapkan teori untuk memecahkan masalah nyata, lebih fokus pada aplikasi praktis daripada teori. Untuk yang ketiga, penelitian dan pengembangan atau research dan development atau R&D, yaitu menjadi jembatan antara penelitian dasar dan terapan, digunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, serta memvalidasi produk yang dapat digunakan dalam pendidikan maupun bidang lain. Selanjutnya ada berdasarkan tingkat kelemahan objek. Yang pertama ada eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dalam kondisi yang tidak alamiah atau laboratorium dengan kontrol ketat. Digunakan untuk meneliti pengaruh suatu perlakuan atau treatment. Yang kedua yaitu survei. Dilakukan di lingkungan alamiah tetapi dengan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan kuesioner, tes, atau wawancara yang terstruktur. Yang ketiga ada naturalistik atau kualitatif, yaitu penelitian berlangsung dalam kondisi alamiah sepenuhnya tanpa perlakuan khusus dari peneliti. Data dikumpulkan berdasarkan sudut pandang sumber data atau EMIC. Lalu yang ketiga ada hubungan dengan pendekatan penelitian, ada 3 jenis juga.
Yang pertama, metode kuantitatif atau eksperimen dan survei. Yang kedua, metode kualitatif atau naturalistik. Dan yang ketiga ada metode R&D, dapat menggunakan kombinasi eksperimen, survei, dan naturalistik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya ada perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri, metode yang berlandaskan filsafat positivisme, memandang realitas sebagai suatu yang konkret, terukur, dan memiliki hubungan sebab akibat. Penelitian ini dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif dengan data berupa angka yang diperoleh melalui instrumen seperti tes, angket, atau kuesioner. Analisis data menggunakan statistik untuk menguji hipotesis dengan proses deduktif yang berangkat dari teori lalu diuji di lapangan sehingga hasilnya dapat generalisasikan ke populasi yang lebih luas. Untuk kualitatif sendiri yaitu metode yang berlandaskan filsafat post-positivisme, memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik triangulasi seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data bersifat induktif, berangkat dari fakta lapangan untuk membentuk hipotesis atau teori baru. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, sehingga keberlakuannya bergantung pada kesesuaian konteks. Selanjutnya ada jangka waktu penelitian. Penelitian kualitatif umumnya memerlukan waktu lama karena berfokus pada penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis. Namun, bisa berlangsung singkat jika data sudah jenuh dan hasilnya kredibel. Lama penelitian tidak memiliki patokan pasti, bergantung pada sumber data, tujuan, cakupan masalah, serta pengaturan waktu peneliti. Dalam hal ini, Susan Steinbeck menyatakan bahwa there is no way to give easy to how long it takes to do a qualitative research study. The 25 typical study probably lasts about a year, but the actual length or duration depends on the records, interest, and purpose of the investigator. It also depends on the size of the study and how much time the researcher put into the study each day or week. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.